Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, sebelumnya Pak Guru akan menanyakan materi sebelumnya, supaya kalian tidak lupa dan selalu ingat. Ada yang tahu materi sebelumnya tentang apa? Pengertian hadis dan macam-macam hadis. Baik. Ada yang ingat pengertian hadis? Siapa? Oke, silahkan. Iya, betul apa salah? Jadi yang namanya hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa apa yang pertama? Perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Untuk kompetensi dasarnya, kalian harus bisa memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Untuk indikatornya, kalian harus bisa menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan untuk tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa yang pertama menjelaskan, menjawab, dan mempresentasikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Siap. Oke. Lanjut saja pada materi. Tentang apa ini tadi dibaca bersama-sama? Fungsi hadis yang pertama itu adalah mengukuhkan. Mengukuhkan itu artinya memperkuat atau mempertegas. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu dikukuhkan lagi oleh hadis. Contohnya seperti apa? Itu nanti menjadi tugas kalian ketika diskusi. Siap? Siap. Baik. Maka fungsi hadis yang kedua ini merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Jadi Al-Quran itu sifatnya itu global. Dalam bahasa Arab itu mujmal. Apa bahasa Arabnya? Mujmal. Mujmal itu masih global ya. Maka dalam hadis di sini sebagai fungsinya itu diperinci. Diapakan? Diperinci. Kemudian yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Apa ada Pak? Di Al-Quran yang belum terdapat hukumnya ada. Seperti apa? Nah itu nanti tugas kalian dalam diskusi untuk mencari. Kemudian yang keempat, yang terakhir fungsi hadis adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu sifatnya umum, kemudian dibatasi oleh hadis. Jadi ada berapa fungsi hadis? 4. Yang pertama, yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran.
Yang keempat. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, jadi itu 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya. Kemudian supaya kalian bisa menggali informasi lebih detail, lebih jauh, lebih lengkap, ini tugas kalian untuk mencari ayat dalam Al-Quran yang masih bersifat global ataupun yang perlu diperinci ataupun diperjelas oleh hadis seperti apa, kita buat diskusi kelompok. Siap? Siap. Oke, Pak Guru akan membagi kelompoknya. Dari 28 ini, 28 anak ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 berada di sebelah sini. Untuk kelompok 2 di sebelah sini ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 di sana. Jadi pahami? 1, 2, 3, 4. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah diskusi kelompok, apapun hasilnya nanti silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok, 1 orang atau 1 anak untuk mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Siap? Siap. Oke, langsung saja untuk kelompok 1 untuk bisa langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah yang mempertegas yaitu, sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi SAW menjawab, puasa bulan Ramadan kecuali jika engkau berpuasa seorang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Merinci menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, masih global, belum terperinci. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat yang lain. Namun, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Kemudian, tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Sebagaimana sabdanya, salatlah kalian semua sebagai kalian lihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Hadis yang ketiga, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baligh, berakal dan mukmin, tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Isi hadis. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu hingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya ada. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Hamba sahaya yang memiliki anak perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Maksudnya yaitu hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Untuk selanjutnya, dari hasil diskusi kalian, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke. Apakah di dalam Al-Quran ada perintah berwudu? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, apakah ada di Al-Quran perintah untuk apa? Berwudu. Ada apa tidak? Ada. Kalau ada, apa bunyi ayatnya? Tidak ada yang tahu? Tidak. Iya. Jadi kalau kalian cari kata wudu dalam Al-Quran tidak pernah ada. Kata wudu loh. Dalam Al-Quran. Tetapi perintah wudu itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fahzilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya apa? Dalam Al-Quran itu ketika kita disuruh berwudu, itu tidak langsung menggunakan kata wudu, tetapi memerintahkan dengan cara apa? Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah apa tadi? Fahzilu wujuhakum, basuhlah wajah. Terus tangan sampai siku, mengusap dan membasuh kaki sampai mata kaki. Itu perintah dalam Al-Quran seperti itu. Lah itu dikukuhkan ya atau dikuatkan oleh hadis. Menurut riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah bahwasanya tidak akan diterima sholat seseorang jika dalam apa? Keadaan hadas atau berhadas. Itu tidak diterima. Nah, itu hadis itu fungsinya sebagai memperkuat atau memperkukuh apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu fungsi hadis. Ya, terima kasih. Jadi pada pelajaran hari ini kita mempelajari tentang fungsi hadis. Ada berapa fungsi hadis? 4.
Tepat. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Iya, itu fungsi Al-Qur'an fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, tadi kalian sudah diskusi, sudah presentasi, maka untuk memperkuat lagi Pak Guru akan mengadakan post test. Silahkan kalian jawab apa yang sudah kalian pahami pada materi hari ini. Siap? Siap. Oke. Baik, terima kasih kalian telah melaksanakan tugas hari dengan baik, sudah mengerjakan post test dengan baik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Tentang apa? Ya, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Silahkan kalian bisa dibaca di rumah terlebih dahulu, nggih? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah punya gambaran. Bisa dipahami? Ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Ngasr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.